Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPS 3, yaitu tentang karakter, prinsip-prinsip, persamaan, dan perbedaan ajaran Islam. Yang pertama yaitu karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan politik. Oke, saya lanjut ke prinsip-prinsip ajaran Islam. Tepatnya ada 12 poin. Yang pertama adalah prinsip tauhid atau monoteisme, yaitu konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Lalu yang kedua, prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Di sini cukup panjang. Yang pertama itu prinsip keperibadatan yang indah, yaitu Islam telah mengatur konsep peribadatan yang sangat baik. Sholat contohnya, jika ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, 5 waktu sehari, gerakan, bacaan, semuanya memiliki makna dan manfaat yang Masya Allah luar biasa. Selain itu, ibadah-ibadah yang lainnya juga memiliki makna dan manfaat yang sangat baik. Lalu dinamis, maksudnya saat beribadah, umat Islam bersifat fleksibel mengikuti zaman. Lalu natural tidak dibuat-buat dan tidak mengada-ngada. Semua ajaran Islam adalah murni dari perintah Allah, perintah ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penyampaiannya tidak ada ajaran yang dirubah sedikit pun. Lalu prinsip muamalat ialah suatu kegiatan yang mengatur hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Lalu prinsip penggunaan akal yaitu manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Maka dari itu kita diciptakan dengan kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lainnya di muka bumi, yaitu akal. Karena akal adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Prinsip yang selanjutnya adalah sistem nilai atau al-akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Lalu prinsip kebersihan jiwa dan raga. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan baik jiwa, raga maupun lingkungan. Slogan kebersihan dengan slogan seperti ini, kebersihan bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa keseriusan perhatian terhadap kebersihan yang dilakukan oleh umat Islam. Lalu yang selanjutnya, prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat. Kebenaran pada nilai-nilai Al-Quran dipandang sebagai kebenaran yang absolut. Meski faktor keseimbangan menjadi hal urgent bagi manusia dalam mengkonfirmasi dirinya pada wilayah yang lebih istimewa, dalam proses pencapaian yang demikian dapat dikategorikan ke dalam rahmat. Bahkan sebagai umat manusia, tentunya Al-Quran mesti sebagai pedoman utama dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Lalu prinsip persaudaraan, yang A itu ada 2 poin, yang A dan B. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islam atau yang diajarkan oleh Islam. Yang B, di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwal ubidiyah atau saudara kesemakhluk. Lalu ukhuwal insaniyah atau basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia dan adalah bersaudara. Lalu yang ketiga, ukhuwal wataniyah. Yang keempat, ukhuwal fil din al-Islam. Lalu prinsip selanjutnya itu prinsip bermasyarakat. Lalu prinsip membela kebenaran tanpa membelakan warna kulit. Nah, di sini artinya dalam Islam tidak diberlakukan kasta. Hal ini tentu menjadikan umat muslim menjauh dari sikap pengklasifikasian sosial. Lalu prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berserah diri dapat ditunjukkan dalam kehidupan dengan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal, di mana saja dan kapan saja.
Lalu poin ketiga, persamaan ajaran Islam dengan agama lain. Di sini saya sebutkan yaitu pertama mengajarkan hal kebaikan, yang kedua memiliki pedoman atau norma kehidupan, dan ketiga adalah mengakui adanya Tuhan. Lalu ada perbedaan ajaran Islam dengan agama lain, yang tentunya satu tauhid, lalu yang kedua sholat, yang ketiga memegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ya, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.